Hai minasang, genki desu ka? Kali ini ada materi macam-macam ungkapan pujian dalam bahasa Jepang. Minasang, yuk disimak. Minasang, pasti tidak asing lagi ya dengan kata-kata sugoi. Jika sering menonton anime atau drama Jepang, bagaimana perasaanmu setelah mendapat pujian? Ya, tentu saja senang dan bangga. Pujian juga salah satu bentuk menghargai lawan bicara. Maka dari itu, dengan mempelajari kata-kata pujian dalam bahasa Jepang, skill memperkuat hubungan sosial akan semakin meningkat. Mari kita simak kata-kata pujian dalam bahasa Jepang. Ungkapan yang pertama adalah sugoi. Kata sugoi selalu menjadi kata pujian pertama yang dipelajari oleh pembelajar bahasa Jepang. Bahkan yang bukan pembelajar bahasa Jepang pun tahu kapan menggunakan kata sugoi. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bisa beragam sesuai konteks. Mungkin yang paling tepat adalah keren abis atau luar biasa. Pokoknya ketika kita ingin memuji prestasi atau perbuatan seseorang yang membuat kita tercengang. Contoh kalimatnya adalah, Shefu no ryori ga sugoi desu ne. Rasa masakan chefnya menakjubkan ya. Contoh yang kedua, nedan ga sugoi takai. Harganya menakjubkan juga ya, atau mahal. Sugoi yang berarti banget. Sugoi tidak hanya sesimpel kata-kata untuk memuji loh. Penggunaannya banyak minasang. Salah satunya yaitu bisa digunakan seperti totemo dengan artian banget atau sangat. Penggunaannya pun digabungkan dengan kata sifat lain. Sugoi adalah kata sifat i yang berarti ketika ia disambungkan dengan kata sifat lain. Huruf nani-nani i atau titik-titik i di akhir kata harus berubah menjadi nani-naniku atau titik-titikku. Contoh kalimatnya adalah sugoku kawai. Artinya imut banget. Contoh yang kedua, sugoku oishii. Enak banget. Sedangkan jika digabungkan dengan kata benda, bentuknya tetap sebagai kata sifat i yang berarti berdiri sendiri. Contoh kalimatnya, sugoi koto ni natteiru ne. Menjadi hal yang luar biasa ya. Contoh yang kedua, sugoi koku kada. Manfaat yang luar biasa. Sugoi dengan makna negatif. Kata sugoi yang dikenal sebagai kata pujian ternyata bisa juga berubah makna menjadi hal negatif berupa sarkasme. Ketika sugoi digunakan dengan makna negatif, artinya menjadi sama seperti hidoi yang berarti parah atau buruk banget. Contoh kalimatnya adalah sugoi hyobangda, reputasi yang luar biasa. Secara kalimat ini benar-benar berarti reputasi yang luar biasa bagus. Tapi sesuai konteksnya, kalimat ini juga bisa bermakna reputasi yang luar biasa jelek. Contoh kalimatnya, sugoi hito da ne. Orang yang luar biasa ya. Ungkapan yang kedua adalah sasuga. Sasuga bisa diartikan sebagai tidak salah lagi atau sudah kuduga. Artinya pujian ini diberikan ketika sesuatu memenuhi ekspektasimu. Sasuga dapat mengungkapkan kekagumannya atas situasi yang tidak dapat dihindari karena kualitas yang bagus. Contoh kalimatnya adalah, Kino Yamada-san wa gyoza 100 個完食できたよ.
Kemarin Yamada ngabisin 100 gyoza loh. Contoh yang kedua, Sasuga Yamada-san. Sudah kuduga Yamada-san atau bisa makan banyak. Ungkapan yang ketiga adalah subarashi. Ada alternatif lain nih untuk menyatakan luar biasa atau fantastis, yaitu subarashi. Kalau dalam bahasa Inggris, padanannya lebih banyak lagi seperti great, fabulous, nice, beautiful, incredible, excellent, super, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah subarashi happyo deshita. Artinya presentasi yang luar biasa. Contoh yang kedua, kyone no hanabi ga subarashi katta. Kembang api tahun lalu sangat indah. Ungkapan selanjutnya adalah suteki, lovely. Sepertinya kata ini paling cocok untuk mengungkapkan arti suteki. Suteki memiliki makna yang lebih dekat untuk memuji sebuah keindahan. Entah itu pemandangan atau sesuatu yang dirasakan. Selain untuk memuji, suteki juga sering digunakan untuk menyatakan setuju terhadap sesuatu. Contoh kalimatnya adalah suteki na utagoe desu ne. Suara atau nyanyiannya yang indah ya. Contoh yang kedua, suteki na yoru da. Malam yang indah. Selanjutnya, umai. Pernah kan kamu mendengar salah satu tokoh dalam anime atau drama Jepang mengatakan ume? Setelah menyantap sesuatu, bisa ditebak dong apa arti dari umai? Umai punya dua arti ya, satunya berarti enak, penggunaannya sama dengan oishi. Tapi lebih banyak digunakan oleh laki-laki ya. Arti yang kedua berarti pandai atau jago, mahir. Yang penggunaannya sama dengan jozu. Dan lagi lebih banyak digunakan oleh laki-laki. Umai biasanya digunakan untuk melontarkan pujian terhadap skill seseorang. Contoh kalimatnya, kono sousu umai. Saus ini enak. Contoh yang kedua, dansu umai ne. Kamu jago dance ya. Minasang, untuk materi macam-macam ungkapan pujian dalam bahasa Jepang, saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar ya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.